Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembelajaran tentang induktor. Di layar monitor Anda sudah terlihat di situ dengan baik ada rangkaian induktor yang dihubungkan dengan hambatan geser atau reostat, lalu ada baterai. Nah, di sini kalau Anda perhatikan awalnya itu nanti GGL induksi akan menghasilkan besarannya dengan rumusan minus N dikali perubahan fluksnya. Ya, jadi kita kembali mundur ke belakang. Perubahan fluks itu samalah artinya dengan perubahan garis gaya magnet. Perubahan garis gaya magnet ini dalam satuan waktu, ya. Jadi nggak pakai luas atau nggak pakai volume per satuan waktu. Dalam sekian detik dia berubah berapa, seperti itu. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti yang Anda lihat di layar, E sama dengan minus N dikali dV per dt. Ada? Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah kalau dia itu berbentuk sebuah induktor, ya, apakah dia mampu menghasilkan GGL induksi? Pertanyaan itu bisa dijawab ya. Dengan rumusannya GGL sama dengan minus L dikali DI per dt. Nah, sambungannya kenapa bisa? Coba Anda lihat rumusnya DI per dt. Itu artinya ketika terjadi perubahan kuat arus atau perubahan besar arus listrik yang masuk pada induktor juga dapat menimbulkan GGL induksi. Jadi bukan cuma perubahan flux saja yang bisa menghasilkan GGL. Perubahan besar kuat arus pun bisa. Nah, jadi kalau Anda lihat pada layar monitor di situ ada saklar. Saklar itu bertujuan mati hidup. Jadi arusnya itu ada 0, ada 0, ada 0. Nah, kalau ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, juga mampu menghasilkan GGL induksi. Namun besarannya itu nanti menjadi E sama dengan minus L. L di situ adalah induktansi diri atau hambatan diri. Nah, sebelum saya melanjutkannya, barangkali tidak salah saya kembali menyegarkan ingatan kita bersama ketika kita belajar sumber tegangan. Ada yang namanya hambatan dalam. Nah, hambatan dalam itu miriplah case-nya dengan induktansi diri tadi. Seperti itu. Nah, jadi kalau nanti secara matematis rumus GGL induksi dengan menggunakan induktansi diri ini bisa kita buat ke dalam bentuk E sama dengan minus L dikali, ini saya buat dalam tanda kurung ya, I2 kurang I1 per T2 kurang T1. Seperti itu dia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, berapa besar nilai dari induktansi diri itu? Nah, jadi kalau ditanya berapa besar, ya sudah, rumus GGL akibat perubahan flux dengan GGL akibat perubahan kuat arus kita samakan, maka nantinya ini kalau dia kita samakan, lalu kita akan dapat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, Anda cukup melihat saja ya. Ini kita menggunakan integral dan nanti hasilnya besarnya ini.
Oke. Jadi besar nilai induktansi dirinya I sama dengan banyak lilitan dikali dengan flux per panjang dari solenoidanya atau induktornya. Seperti itu ya. Jadi nanti induktansi dirinya ya. Induktansi diri ini induktansi diri. Nah, lalu karena kan bentuknya dia solenoida, maka coba kita hubungkan dengan rumus solenoida. Ini dia. Jadi nanti mu 0 kali N pangkat 2 dikali A luas penampang dibagi panjang kawatnya atau panjang solenoidanya. Ini. Oke. Nah, jadi seperti halnya ya, itu kan tadi solenoida atau induktor. Dia bisa menyimpan ya. Kenapa? Coba Anda lihat ya, kembali ke gambar rangkaian. Ketika nanti ini saklar ditutup, maka akan menghasilkan induktansi utama yang arahnya ke kanan. Sementara ya, induksinya itu ke kiri. Ya. Jadi flux utama ke kanan, flux induksi ke kiri. Itu sesuai hukum Lenz. Nah, dari sini ternyata dia bisa menyimpan energi listrik. Itu kelebihannya. Jadi dia mirip seperti kapasitor. Kalau kita ingat kapasitor, rumus energi listriknya setengah C kali V pangkat 2. Nah, sementara kalau nanti GGL yang kita pakai adalah E sama dengan induktansi diri dikali perubahan kuat arus. Dengan menggunakan persamaan energi listrik W sama dengan V kali I kali T, maka rumus akhirnya itu nanti bisa kita hitung berapa besaran dari induktansi diri dan energi listrik lewat rumus W sama dengan setengah L kali I pangkat 2. Seperti itu saja. Terima kasih.